Saksikan liputan Metropolis setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. hanya di PAL TV. Memang punya kita. Dilaporkan kondisi malam ini masih aman terkendali. Aman-aman masih melakukan patroli di seputaran jalan raya. Selamat Artiko, selamat malam, selamat menyaksikan Gerbek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Ketemu lagi kita di Gerbek yang nyaji keberagaman berita hukum dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan bersama Coach Edi. Inilah Gerbek selengkapnya. Pemirsa, kita masuk ke tema pertama. Terlibat baku tembak dengan polisi pas ditangkap, Reno warga Rantau Bayur Banyuasin akhirnya tewas ditembak petugas Polres Banyuasin. Juru penangkapan yang dilakukan tidak jauh dari lokasi tempat tinggalnya. Ngelaku perlawanan pas ditangkap dengan gunakan senjata api, Samu nyubo ngelari ke diri. Dengan nganjuk ke sungai, Reno warga Rantau Bayur Banyuasin akhirnya tewas ditembak polisi. Lanang yang dikenal sebagai preman kampung ini terlibat jeru sejumlah kasus, termasuk kasus kekerasan terhadap seorang jurnalis Banyuasin pas bulan Maret 2020 liwat. Yang sudah dilakukan penangkapan oleh kita terhadap si R ini. Nah, ini kan juga dari informasi yang berkembang waktu dilakukan penangkapan terhadap R ini kan ada keberatan daripada si korbannya. Maka dari itu sudah dari tahun 2019 ya kok tidak dilakukan penyentuhan. Maka dari itu ya kita laksanakan upaya penangkapan dan kita lakukan tindakan tegas terukur dengan adanya perlawanan yang dilakukan oleh saudara R. Kasareskrim Polres Banyuasin AKP Ikang Adiputra mengungkap ke juru penangkapan tersangka Daluari ada dua warga yang terkena peluru nyasar. Ini kedua warga korban peluru nyasar sudah diinjuk tindakan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin. Pagi jam 7 kami dapat informasi telah ditemukan almarhum dengan beberapa luka tembak, ya, beberapa luka tembak, tapi tidak banyak itu luka tembak yang sesuai dengan kita SMP, ya. Untuk berapa jam baku tembak? Kurang lebih setengah jam, ya, karena kita udah pertama gedor tidak diindahkan, yang bersangkutan mencoba melarikan diri melalui jendela. Nah, melalui jendela, dobrak, keluar dari jendela, ngeliat anggota kita, dia langsung tembak, itu ke arah dada. Untungnya anggota kita selamat, ya, ini terkena menggunakan body face, ya, ini menggunakan body face, ya, ini untungnya ini jaket digunakan. Psiko jurnalis Banyuasin yang jadi korban kejahatan tersangka ngenjuk apresiasi sama Polres Banyuasin yang bertindak tegas terhadap segala bentuk kekerasan, khususnya terhadap jurnalis. Kami nanti, ya, alhamdulillah hari ini dari informasi masyarakat, akhirnya bisa melakukan pembiaran meresahkan masyarakat dan juga profesi jurnalis akhirnya bisa ditindak tegas. Kita melakukan peliputan tidak akan menjadi ada keresahan lagi lah kawan-kawan jurnalis. Pastinya kami memberikan aplaus dan dari pengungkapan ini, petugas mengamankan ke barang bukti, 2 pucuk senjata api rakitan punya tersangka sama amunisinya. Sulaiman, PAL TV. Pemirsa, mayat preman yang ditembak mati oleh Unit 1 Satreskrim Polres Banyuasin dibawa ke forensik Rumah Sakit Haji Hasan Bayangkara Palembang. Dari mayat preman ini dewe ada 3 lubang bekas tembakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya keluarganya langsung bawa untuk dimakamkan. Unit 1 Satuan Reserse Kriminal Polres Banyuasin berhasil nembak mati preman yang sudah banyak buat kejahatan. Salah sikonya kasus 365 sama pemerkosaan. Preman ini juga sudah masuk DPO oleh kepolisian Banyuasin.
Lantaran banyak ego kejahatan yang dilakukannya termasuk pernah nganiaya wartawan online. Mayat preman ini dewek digawa ke Rumah Sakit Muhammad Hasan Bayangkara Palembang untuk dilakukan pemeriksaan luar. Kalau dari keterangan Dokter Forensik Rumah Sakit Muhammad Hasan Bayangkara Palembang, Dr. Mansuri ngatur, di badan mayat DPO yang bernama Reno dewek ditemukan 3 lubang bekas tembakan polisi yang menyebabkan kematiannya. Pemeriksaan dewek cuma dilakukan pemeriksaan luar, tidak dilakukan autopsi. Kita hari ini melakukan pemeriksaan luar saja, tidak melakukan otopsi. Ada berapa luka tembak? Ya, ini apa namanya? Ada luka tembaknya. Ada berapa? Jumlahnya nanti lagi dihitung. Tapi ada luka tembak dan tembus. Kalau dari pengakuan Madi, abah angkat Reno yang mati ditembak polisi. Setahu dia kalau Reno itu kesehariannya bertani baik. Dia juga nyatu ke mayat Reno bakal langsung nak digawa balik untuk dimakamkan di Rantau Bayur, Banyuasin. Kecamatan Rantau Bayur. Oh, kita siapanya kita, Pak? Kita keluarganya. Kecamatan Rantau Bayur, di pemakaman keluarga, Pak ya? Iya. Tadi kita dapat kabar informasi Yang Rantau Bayur. Jadi sehariannya almarhum Kerja. kerja tani. Mardiansah, PAL TV. Pemirsa, warga dermaga Kampung Kapitan Kelurahan 7 Ulu dihebohkan dengan adanya budak kecil bernama Naca 7 tahun yang hilang di Sungai Musi. Korban diduga terpleset pas nak basuh kaki sama tangannya sesudah main di pinggir sungai. Sampai malam ini korban masih juru pencarian. Kemisauan warga dermaga Kampung Kapitan Kelurahan 7 Ulu dihebohkan dengan adanya korban bernama Naca 8 tahun, warga lorong Kapitan yang terpleset ke Sungai Musi di dermaga Kampung Kapitan. Di lokasi kejadian terselik kerumunan warga madati dermaga Kampung Kapitan. Terselik juga sejumlah warga sama bibi korban nyari korban sebelum Pol Airut sama Basarnas datang. Bibi korban yang ditemui di TKP sambil nangis mengungkap kalau ponaknya ini sebelumnya memang tidak pernah nak main di pinggir sungai dermaga ini. Yang hilang ini? Berapa? Masih kecil ya? Cewek cowok ya? Cowok ya? Baru ini lah yang berenang ya? Konan gitu ya? Siapa namanya yuk? Naca. Hah? Terkait kejadian ini, Wakapolsek Seberang Ulu 1 AKP Husni benar adanya budak kecil umur 8 tahun yang hilang di Sungai Musi karena terberak pas nak basuh tangan sama kakinya. Kena korban tak pacak berenang sehingga terberak ke gawah arus. Tadi di kantor kami dapat informasi dari masyarakat bahwa ada anak tenggelam di 7 Ulu Kapitan. Jadi untuk memastikan kami turun ke lapangan. Dari saksi informasi teman-teman yang dikonfirmasi bahwa memang anak itu tenggelam pada saat mau cuci kaki di pinggir Sungai Musi. Sementara kami sudah menghubungi tim Airut, dan tim Airut sudah sini sambil menunggu tugas selanjutnya untuk melakukan penyelaman. Jadi sementara yang beralih Sampai malam ini terselik pencarian masih terus dilakukan oleh Satpol Airut Polrestabes Palembang bersama Basarnas di lokasi kejadian dengan terjun ke langsung sejumlah penyelam untuk mencari korban. Heru Wayudi, PAL TV. Pemirsa, jangan kemana-mana. Gerbang bakal balik lagi setelah yang lewat. Siko ini.
Dunia sudah berubah, saatnya kita mengambil peran. Mulai langkahmu, gapailah mimpimu. Blijek akan selalu mendukungmu bersama maju untuk meraihnya. Senyum dan ramah hangat kami untuk sesuatu yang pasti. Blijek, kami ada untuk Anda semua. Hubungi nomor WhatsApp 081172012231 atau klik di aplikasi blido.id. Blijek powered by blido.id. Bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh jadi Spider-Man hari ini itu. Tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Balik lagi di dengan diresmikannya musik Nah, ini dia videonya. Kemarin aku minum pakai pate. Mantan Dwi adalah cara jalan ke hidup di lingkungan keluarga yang toksik. Toksik kau nih. Asumsi ilmiah yang tidak terbantah bahwa kuntau berasal dari Nusantara. Nah, mainan Sriwijaya disebut kuntau. Syekh Abdul Somad juga mempelajari ilmu bela diri, yaitu pencak silat atau juga disebut dengan kuntau Palembang. Kami ini sebetulnya aslinya dari Kuntau Utara Selatan. Aliran Kuntau itu ada hampir mencapai 1000 lebih aliran itu.
kasenian, balik lagi kita di Gerbek. Pemirsa, puluhan massa yang tergabung di Aliansi Masyarakat Muratara atau AMM gelar aksi demo di kantor Bupati Muratara. Juru aksinya ini pendemo nyegel kantor Bupati Muratara, sudah itu kempesi ban seluruh mobil dinas yang ada di jabo kantor Bupati Muratara. Audit dana transfer BAK, baik fisik maupun non-fisik. Puluhan massa tergabung Juru Aliansi Masyarakat Muratara atau AMM gelar aksi di jabo kantor Bupati Muratara. Juru aksinya ini pendemo nyampe ke 10 poin tuntutan, khususnya terkait kondisi kas Kabupaten Muratara yang ini kosong. Ke pihak BPK jero kunjungannya ke kantor Bupati Muratara. Kesel karena ada tanggapan, akhirnya para peserta aksi demo nyegel pintu masuk kantor Bupati Muratara. Samo ngempes ke seluruh ban mobil dinas yang ada di jabo kantor Bupati. Prengki Pratama selaku koordinator aksi nyampe ke kalau pihaknya pengen bertemu dengan BPK, Samo nyampe ke dukungan terhadap BPK yang lagi ngelaksana ke pemeriksaan keuangan daerah di Kabupaten Muratara. Minta pada pihak BPK audit dana transfer BAK baik fisik maupun non fisik, penugasan dan aplikasi ke RKUD sebesar 62 miliar dan hanya dibayarkan ke pihak ketiga sebesar 44 miliar. Artinya di sini ada sisa 18 miliar. Sementara sisanya tidak jelas peruntukannya. Yang pertama. Yang kedua, kami minta tolong audit dana yang di SPH bersumber dari DAK fisik maupun non fisik dan APBD sebesar 182 miliar. Poin ketiga, tolong audit Dinas Kesehatan tentang jaminan kesehatan nasional sebesar 3,8 miliar. Bantuan tersebut dari provinsi untuk premi masyarakat 14.000 jiwa. Berdasarkan data yang kami dapat, tidak tersalurkan atau terrealisasi, sedangkan SPBD-nya sudah dicairkan. Sekda Muratara Alwi Roham yang mewakili Pemkab Muratara ngungkap ke, seharusnya adu etika samo saling menghargai dari peserta demo dengan pihak pemerintah. Sekda juga cukup nyesel ke aksi yang berujung penyegelan sama ngempes ke ban mobil dinas. Itu maksud saya itu kurang etika, maksudnya kurang saling menghargai lah. Berarti menyayangkan lah. Ya, menyayangkan dengan cara penyegelan dan syuting itu. Adi Ariansa, PAL TV. Pemirsa, lagawat nian sekantong daging sapi mentah di paling wong yang make jaket ojek online di depan pintu dapur rumah makan Padang di Jalan Kawasan Basuki Rahmat, Palembang. Gawai maling ini sempat rekam CCTV waktu pelaku nyangking kantong plastik yang berisi ke daging mentah. Ini hari lagawat nian sekantong daging sapi mentah di Embat Wong. Lokasinya di Buri Rumah Makan Padang, kawasan Jalan Basuki Rahmat, Palembang. Pelaku yang bergerak dewean ini guna ke jaket ojek online waktu pas maling daging. Karena suasana sepi dimanfaat ke pelaku berbuat maling. Kalau dari keterangan Krisna, pegawai Rumah Makan Padang, memang ada kejadian maling daging sapi mentah sebanyak 3 kg yang terekam CCTV. Pelaku manfaat ke suasana sepi di lokasi waktu supplier ngirim daging yang jumlahnya 30 kilo. Untuk selanjutnya belum tahu apa nak dilapor ke polisi apa tidak. Karena itu masih tanggung jawab supplier. Orang tuh pakai jaket Grab dia tadi. Jaket Grab sini, stop sini. Kata kawan tadi dia lihat lagi nebon sini kan. Nebon sini, dia langsung ambil daging itu. Posisi daging itu di atas motor? Iya, digantung di motor. Belum diturunkan? Belum. Dari mana daging itu, Kak? Daging itu dari Ketapati, supplier. Ketapati itu. Menurut kesaksian, Salikan, pegawai Rumah Makan Padang itu sempat jingok pelaku waktu dia nak lari make motor metik. Waktu itu, Sandika belum juga curiga karena pelaku maling daging mentah yang dikirim supplier pas tahu kalau supplier yang ngomong kalau sudah hilang sekantong daging. Kirain kan mau maling itu, biasa ya nyari kawannya awal. Banyak maling daging ya. Sempat lihat. Dari rekaman CCTV, pelaku yang pakai jaket ojol ini naik motor metik warna hitam, berhenti di jabo motor supplier daging.
Dirasa Sudem aman, pelaku langsung nyangking kantong plastik yang berisi daging 3 kilo dari keranjang motor. Sudem berhasil dia langsung ngelari ke diri dari lokasi. Mardiansah, PAL TV. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemirsa, Nyai Damina yang umurnya 78 tahun ini ngelapor ke anak kandungnya dewek ke Polda Sumsel. Anak kandungnya yang nomor 3 ini terpaksa dilapor ke lantaran sudah gelap ke surat tanah punya dia. Nyai Damina yang berumur 78 tahun sudah ngelapor ke anak kandungnya dewek yang nomor 3 dari bulan Desember 2020 kemarin. Sehari ini Yai Dasima datang lagi ke Direktorat Reskrim Polda Sumsel, make kursi roda untuk ngelakukan pemeriksaan yang dikawani kuasa hukumnya. Selaku kuasa hukum, Edi Susanto jelaskan kalau kedatangan Nyai Damina untuk memenuhi panggilan penyidik Reskrim Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini terkait laporan Nyai Damina ke anak kandungnya yang gelap ke surat tanah. Sedangkan anak kandung Nyai Damina dewek yang bernama Mila Katuarina pernah gunggat Nyai Damina karena harta warisan. Tapi sayangnya pas udah sampai di Polda Sumsel, pemeriksaannya ditunda. Sebagiannya itu seharusnya diberikan lagi kepada nenek ini. Nah, karena sudah diminta sebagian tanah itu, tapi tidak anaknya tidak mau menyerahkan. Jadi laporannya penggelapan. Informasi sudah dilaporkan Desember? Sudah dilaporkan. Kak, ini jadi si nenek sendiri sebagai pelapor, ini mengaitkan dengan kasus yang pertama, Kak? Iya, benar Kak ya? Iya, rentetan dari kasus yang pertama. Karena dia digugat, merasa bahwa dia sebagai punya anak kandung tidak berwakil budi, maka dia mempersoalkan kembali yang tanah yang dia berikan kepada anak. Nyai Damina dewek datang langsung dari Desa Raya Kedondong, Pangkalan Balai, Banyuasin. Untuk diperiksa penyidik Subdit 2 Harda Dit Reskrim Polda Sumsel. Dia juga mengungkap kalau ke Polda untuk perkara ke anak kandungnya dewek. Dia juga kesel sampai jebut anaknya durhaka. Terus Nyai Damina berharap anaknya balik ke surat tanah sama bisa bayar utang ke dia. Minta balik ke surat itu dengan minta bayar utang gitu Itu ya, kita balik ke surat itu ya, sama bayar utang. Ini anak kita tuh kita nilai anak durhaka terhadap kita nih. Durhaka ya. Masih ini nggak? Misalnya ada minta maaf masih dalam hati apa? Sempat kita temui ini untuk lakukan mediasi secara baik-baik. Sudah ketemu. Tapi masih pengadilan negeri. Tidak katik baiknya. Mardiansah, PAL TV. Pemirsa, jangan kemana-mana. Gerbek bakal balik lagi setelah yang lewat. Siko ini. Kalau Dwi galak, kakak siap langsung kenal ke Dwi sama wong tua kakak. Mbak tak setuju? Iya, asik tuh awak tuh kemarin lah. Mati-matian nolak si Perol itu. Kau balik lah ke Palembang. Ayo kau nih Dwi, yang harus kau tau dah. Kuliah kau. Ayo pengen kau bagus. Jadi mana yang nak dikasih ke pihak lain yang diwakaf ke, kemudian mana yang nak diwaris ke, karena ini menyangkut legalitas. Kakak boleh ngaruh ke Dwi. Dia bakal mundur. Tapi kakak harus tahu. Dia tuh ada aku. Aku yang lebih paham dia. Aku yang lebih tahu
dia. Kalau dia memang kate perasaan dia nih. Kurang apa? Kau lah mutus ke aku. Kau lah tolak aku di depan orang tua aku. Bahkan ketika kita mau putus, aku masih nyari kabar kau. Tapi kau tutup kesempatan itu. Kau tahu enggak? Kalau misalnya Asi itu sudah nyampak ke Kak Vera berkali-kali. Itu bukan urusan kau, Dwi. Untuk apa kau melok-melok campur? Apa berarti kalau kau nak nolong Feral, kau harus deketi dia? Tidak mah itu, Dwi. Kau tuh takuan pula nak jadi pahlawan. Mudah bagi kau, Asi. Kau pikir itu mudah bagi aku? 5 tahun aku jaga kau. 5 tahun aku jaga hubungan kita. Tapi apa? Kau sama orang lain. Kau tidak bisa jaga diri kau dewek. Kau tahu sekarang yang tersisa apa untuk kau itu? Benci. Aku benci sama kau. Mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya. Karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang diucap salam tadi. Maka amali dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Syawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Muka Senian balik lagi bersama JED di Grebek. Pemirsa, kasus pencabulan terhadap belasan anak di bawah umur yang dilakukan oleh oknum guru SMP Kabupaten 4 Lawang sehingga kini masih terus dikembangkan oleh Polres Lubuk Linggau. Sampai saat ini dari pemeriksaan petugas baru 11 korban diakui oleh tersangka yang telah dicabulinya. Polres Lubuk Linggau masih ngembang ke kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang tersangkanya ngerubah ke oknum guru SMP inisial HA alias A warga kota Lubuk Linggau. Juru pemeriksaan yang dilakukan, tersangka sudah melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur sejak 2018 sampai 2020.
Sudah itu ada 11 anak jadi korbannya. Tapi sejauh ini Polres Lubuk Linggau baru nerima 4 laporan, yakni 2 di Polres Lubuk Linggau sama 2 lagi di Polsek Lubuk Linggau Barat. Terkait hal tersebut, Kasat Reskrim Polres Lubuk Linggau mengungkap ke untuk 11 wong korban yang dicabuli oleh tersangka, galau-galaunya ngerubuk ke warga Lubuk Linggau. Tapi tidak nutup kemungkinan ada korban dari wilayah lain, yakni Musirawas sama 4 Lawang. Kena tersangka begawe di wilayah 4 Lawang jadi seorang guru. Jadi untuk pengembangan kasus masih kita dalami, kita selidiki. Untuk sementara itu masih laporannya masih 4, 2 di Polres, 2 di Polsek Barat. Namun demikian, dari pengakuan tersangka dan juga ada pengakuan beberapa saksi bahwa untuk tersangka pernah melakukan sebanyak 11 kali dari 2018 sampai 2020. Dan ini masih kita dalami lagi, apakah masih ada laporan yang di wilayah Empalawang ataupun yang daerah Musirawas. Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur jadi atensi seluruh pihak. Tersangka terancam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tri Hajaria, PAL TV. Pemirsa, kasus penganiayaan yang berkasnya split antara terdakwa Bismi sama terdakwa Mei Priyansa masuk agenda tuntutan jaksa penuntut umum, di mana kedua terdakwa resmi dituntut 10 bulan penjara masing-masing. Atas tuntutan ini, pihak terdakwa Mei Priyansa ngaku puas, sedangkan dari terdakwa Bismi tidak puas karena ngerasa tidak menganiaya terdakwa Mei Priyansa. Tuntutan ini yang terkuat di juru persidangan Pengadilan Negeri Palembang. Juru kasus penganiayaan yang berkasnya split, yaitu terdakwa Bismi sama terdakwa Mei Priyansa. Juru tuntutannya, JPU nyatakan kedua terdakwa terbukti melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP dengan hukuman masing-masing 10 bulan penjara. Terkait tuntutan ini, dari kuasa hukum terdakwa Mei Priyansa mengungkap ke rasa puas dituntut 10 bulan penjara. Karena hukuman ini yang bakal harus dijalani oleh kedua terdakwa, tidak ada pilih kasih di mata hukum. Tuntutannya 10 bulan ya. Kami juga merasa puas karena seimbang. Sama. Jadi tuntutannya sama-sama ya, Bu? Sama 10 bulan. Ada upaya pledoi Bu? Ya nanti kami minta waktu untuk pledoi tertulis secara ini. Ada yang mau disampaikan nggak, Bu? Senang. Berarti udah ada keadilan. Sedangkan dari terdakwa Bismi Dewek berharap keadilan pacak ditegak ke. Karena dirinya ngerasa tidak pernah ngelaku ke penganiayaan terhadap terdakwa Mei Priyansa. Karena terbukti di fakta persidangan terkait hasil visum sama keterangan para saksi yang dihadir ke di persidangan. Padahal tidak kate di situ, terjengok di situ kan terbukti tidak kate kan. Nah sampai sekarang kita ini yang aku heran, kenapa sekarang saya selaku korban menjadi terdakwa. Nah itu, padahal posisi kita sekarang ya sudah melaporkan ke polisi kan di Polrestabes. Tapi sekarang ini kan ya dalam acara ini kan kita dibuatnya sebagai terdakwa, sampai sekarang di persidangan masih ini kan dia menuntut kita terdakwa, tapi posisi di visum di persidangan saksi apa itulah sudah menunjukkan kalau kita tidak bersalah di situ. Tapi dari kuasa hukum Bismi Dewek mengungkap ke untuk kasus ini terdakwa Bismi tidak terbukti sudah melakukan penganiayaan pecah yang dituju ke oleh JPU dari juru dakwaannya. Visum bahwa luka atau patah gigi dan patah rahang itu yang dialami si Mepri itu terhadap kejadian atau pemukulan yang dialaminya paling tidak 2 hari atau 3 hari sebelum dia melakukan visum tanggal 16. Nah jadi kalau dikaitkan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Bismi yaitu tanggal 22 Agustus 2020, berapa lama itu? 2 minggu lebih. Nah, jadi tidak mungkin yang luka yang dialami si Mepri itu adalah dilakukan oleh si
Bismi. Berarti udah ada luka. Bismi dijadikan tersangka terhadap perbuatan yang tidak dilakukannya. Nah, tapi alhamdulillah di dalam persidangan terbukti bahwa tidak ada pemukulan yang mengakibatkan si Mepri luka rahang seperti patah gigi itu bukan dilakukan oleh Bismi, bukan dilakukan oleh klien kami. Nah, jadi kami Sehabis tuntutan, persidangan balik lagi ditunda majelis hakim selama 2 minggu ke depan untuk pledoi dari kedua terdakwa. Seripet Briandi, PAL TV. Muka Senian balik lagi bersama Cik Edi di Gerbek. Pemirsa, kita bakal balik lagi setelah lewat suku ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Gerbek. Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena pertama, bahan surat kabar itu betul. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan bakteri seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dinyalakan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat pengiriman sangat kecil karena ada perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat, terverifikasi, berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di apa? Di. Kita sendiri. Bisa pakai nggak? Nggak bisa pakai Bandung. Oh, udah. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Kalau kayak orang enggak. Enggak kayak Ini kak. Ini apa ya? Halo Dwi Galak. Kakak siap langsung kenal ke Dwi sama orang tua kakak. Pada setuju. Iya, asik tuh awak tuh kemarin lah. Mati-matian nolak si Perol itu. Kau balik lah Lembang. Ayo kau nih Dwi, yang harus kau tau dah. Kuliah kau. Ayo pengen kau bagus. Jadi mana yang nak dikasih ke pihak lain yang diwakaf ke, kemudian mana yang nak diwaris ke, karena ini menyangkut legalitas. Kakak boleh sekarang ke Dwi. Tidak bakal mundur deh. Tapi kakak harus tahu. Dia tuh ada aku. Aku yang lebih paham dia. Aku yang lebih tahu dia. Kau ini memang kate perasaan dia nih. Kurang apa? Kau lah mutus ke aku. Kau lah tolak aku di depan orang tua aku. Bahkan ketika kita mau putus, aku masih nyari kabar kau. Tapi kau tutup kesempatan itu. Kau tahu enggak? Kalau misalnya Asi itu sudah nyapa ke Kak Feral berkali-kali. Itu bukan
bukan urusan kau, Dwi. Untuk apa kau melok-melok campur? Apa berarti kalau kau nak nolong Feral, kau harus deketi dia? Tidak mah itu, Dwi. Kau tuh takuan pula nak jadi pahlawan. Mudah bagi kau, Asi. Kau pikir itu mudah bagi aku? 5 tahun aku jaga kau. 5 tahun aku jaga hubungan kita. Tapi apa? Kau sama orang lain. Kau tidak bisa jaga diri kau dewek. Kau tahu sekarang yang tersisa apa untuk kau itu? Benci. Aku benci sama kau. Persiapkan dirimu, sambut semangat pagi. Menyajikan berita dengan santai. Menjadikan berita untuk inspirasi. Menyajikan berita inspirasi untuk Kota Palembang. Bukan sembarang berita, tapi informasi terpercaya. Berita terupdate, jadi semangat memulai aktivitas. Saksikan program Halo Palembang setiap hari jam 8 pagi di PAL TV. Memang punya kita. Muka sinian, balik lagi kita di Gerbek. Pemirsa, sambil nahan sakit karena muka babak belur abis dianiaya mantan laki, Marisa Rahma, 23 tahun, emek rumah tangga, warga lorong sederhana Kecamatan Jakabaring datangi SPKT Polrestabes Palembang, bikin laporan polisi. Dengan raih babak belur, Marisa Rahma, 23 tahun, emek rumah tangga, warga Jalan Sila Beranti, lorong sederhana Kecamatan Jakabaring, datangi SPKT Polrestabes Palembang, bikin laporan polisi. Pas dimintai keterangan, korban ngungkap kalau dirinya sudah menjadi korban penganiayaan oleh mantan lakinya, inisial MT. Di Jabo Stadion Patrajaya, Jalan DI Panjaitan, seberang Ulu Duo. Kejadian bermula pas korban nak ngambil HP-nya dengan telapor yang sudah pisah rumah sekira sebulan. Pas korban umi telapor nak minta HP-nya, telapor langsung marah sambil ngebui sama misoi korban sampai babak belur. Dengan luka di rai, bibir bengkak, jari tangan kiri lecet sama leher sebelah kanan memar. Mana HP aku nggak tahu kan? HP apa? Tak kata lagi nih HP kau dengan aku. Langsung, pokoknya langsung nangan juga dia tuh kak. Tangan aku. Kau tangkis ya? Kau tangkis. Kena tangan kau, Iya, ini tangkis itu. Terus kau teriak tak? Teriak, cuma tak kata yang alam, memang tak berani nak marah. Jadi posisi itu dalam angkot atau sudah di luar angkot? Dalam angkot. Dalam angkot itulah. Ada penumpang lain tak? Ada sih kok. Ikut. Ingat ke dia? Ingat baik. Laporan sudah diterima, selanjutnya ditindaklanjuti pihak Satreskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polrestabes Palembang. Heru Wayudi, PAL TV. Pemirsa, tersangka penggelapan motor dengan modus pinjam motor untuk beli makan berhasil ditangkap unit Reskrim Polsek Pelaju di kediamannya di Jalan Kapten Robani Kadir, Kelurahan Talang Putri Pelaju. Dari tangan tersangka berhasil diamankan barang bukti siko unit motor sama siko celana jeans.
Tersangka penggelapan motor, Komando, 22 tahun, berhasil ditangkap anggota unit reskrim Polsek Pelaju di kediamannya di Jalan Kapten Robani Kadir, Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Pelaju. Dari tangan tersangka berhasil diamankan barang bukti, siko unit motor Matic nomor polisi BG 6643 ABR, sama siko celana jeans. Pas dimintai keterangan, tersangka ngungkap kalau dirinya nekat ngelap ke motor uang yang baru dikenalnya selama sebulan. Duit hasil jajo ke motor digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Apa habis dalam motor? Kebetulan sehari-hari, Pak. Apa dia beli apa? Makan, rokok itu minum. Di Palembang kita ngekos apa? Tidak, tinggal sama orang tua. Orang tua. Orang tua masih pegawai? Pegawai, Pak. Pegawai. Kita pegawai apa sehari-hari? Kemarin di bengkel. Mana bengkel? Karena sepi corona ini tak pegawai jadi cek itu ya? Iya. Terkait hal ini, Kapolsek Pelaju Ibtu Novel Siswandi Kurniawan mengungkap modus yang dilakukan tersangka ini dengan cara minjam motor korban dengan alasan nak beli gado-gado. Sudah itu motor korban dijajoko di kawasan SP Padang, Kabupaten Ogran Komering Ilir dengan rego 2,5 juta rupiah. Jadi anggota Reskrim Polsek Pelaju berhasil mengamankan pelaku penggelapan motor. Dengan modus pelaku ini pura-pura pinjam motor untuk beli pecel lele. Nah, tapi setelah dia pinjam motor, ternyata tidak dikembalikan dan langsung dijual kepada orang lain. Siapa itu Bang? Ya? Hubungan dia tidak dikenal Bang, aku minjem siapa? Kenal. Nah, orangnya dia kenal, jadi memang modus dia seperti ini. Dia sudah beberapa kali dia melakukan itu dengan cara pura-pura minjam, tidak dikembalikan dan dijual. Itu modusnya. Untuk tanggung jawab perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Heru Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, kabar tadi merupakan informasi terakhir kita untuk Gerbek edisi hari ini. Kalau pemirsa punya usahana, luar keluarga yang hilang dan pengen beritakan di acara Gerbek, laju datang ke studio PAL TV dengan cara bawa foto sama lengkapnya. Aku Cik Edi, sama seluruh kru yang bertugas untuk edisi malam hari ini mohon pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maria, apa lang ngalang ngelik? Kak kosanku yang baru. Dan kak mahal 1,5 juta RG. Apa yang ada terbayong? Nah, Maria. Jauh nian yung dengan kosan aku yung. Di sini kak ade gale Maria, kak TV ade. Mandi banyu hangat, banyu dingin ade, salju lagi ade. Di sini kak Maria, kolam berenangnya ade. Kapan ngana berenang Maria? Ade. Di sini kak radio ade, hiburannya ade gale di sini kak Maria. Sekarang ada radio, mana radio? Ada radio, enak dengan hiburan apa? Kita dengar Radio Sky FM. Radio Sky FM. Boyong Didi. Boyong Didi penyiar radio Nah,